ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Karena itu kemudian ilmu demi ilmu, tidak ada orang yang berani menepuk dadanya untuk berkata, ayuhan nas saluni qabla an tafqiduni. Hai manusia, tanyalah padaku sebelum kalian kehilangan aku. Kemudian menepuk dadanya, inna hahuna la ilman jamma, inna hahuna la ilma Rasulullah. Di sini penuh ilmu dan ilmu Rasulullah. Bahkan sampai beliau mengatakan, la ana bituruqis sama'i a'lam min turuqil ard. Kalau kalian mau tanya jalan-jalan yang ada di langit, aku lebih kenal daripada jalan-jalan yang di bumi. Mengkultuskan? Tidak, karena beliau hanya dapat dari manusia yang dibuka oleh Allah ghaib, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Saluni qabla an tafqiduni. Pernah saya sampaikan di tempat ini waktu kita pernah mengkaji Nahjul Balaghah, bahwa pernah beliau di atas di mimbar Kufah, di mimbar Kufah, karena pusat pemerintahan beliau, ibu kotanya di Kufah, beliau di atas Masjid Jami' Kufah, di mimbar beliau memakai baju Rasulullah, jubah Rasulullah, memakai serban Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ayuhan nas saluni qabla an tafqiduni. Manusia, tanyalah pada saya sebelum nanti kalian kehilangan saya. Di sini penuh ilmu Rasulullah. Ada seorang bernama Ibnul Qawa. Ibnul Qawa ini suka tanya, tapi akhirnya memerangi Rasulullah, jadi Khawarij. Ibnul Qawa suka membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjatuhkan sepertinya. Ketika Imam Ali berkata, tanyalah, Ibnul Qawa angkat tangan, ya Ali, aku mau tanya kepadamu. Silahkan, kata Ali bin Abi Thalib. Aku ingin tanya, jarak antara tempatmu sekarang ini sampai Arsyullah itu berapa? Tempat kamu berdiri ini sampai Arsyullah berapa jaraknya? Pintu kota ilmu. Beliau sebelum menjawab, beliau menegur tipe-tipe pertanyaan yang ngawur semacam ini. Beliau kemudian sebelum menjawab, beliau berkata, sal tafaqquha wala tas'al ta'annuta. Bertanyalah untuk menambah ilmu supaya menjadi faqih, faham. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang congkak, sombong, ingin menampakkan, jangan. Tetapi terlanjur kamu dengarkan jawaban dariku. Nggak dijawab. Pintu kota ilmu Rasul. Dengarkan, kata beliau, jarak antara tempatku saat ini sampai Arsyullah, cukup seorang mukmin dengan ikhlas dari hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu nyampe ke Arsyullah. Ibnul Qawa berkata, apa pahalanya orang baca kalimat itu? Ya, dia ini agak kurang ajar, cuma membuka ilmu untuk kita. Pahalanya yang baca itu apa, ya Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, in qalaha marrah, kalau mengucapkan sekali kalimat la ilaha illallah, muhiyadz dzunubuh, dihapus semua dosanya seperti kembali ke lembaran putih. Wa in qalaha thaniyah, kalau mengucapkan kedua kali la ilaha illallah, irtafa'at ila sama' hatta qalatil malaika ba'dhuha fima ba'd ikhsha'u li'azamatillah. Kalau mengucapkan dua kali kalimat itu naik sampai seluruh para malaikat berkata, satu sama mereka sama yang lain berkata, ikhsha'u, berkhusyuk-khusyuklah melihat kalimat Allah. Wa in qalaha thalithah wasalat ila arshillah
fayaqulullah wa izzati wa jalali wa uluwi wa irtifai la aghfiranna liqailiki bima kan. Kalau mengucapkan 3 kali kalimat itu di arsyullah persis, la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi ketinggian kedudukanku, aku akan ampuni orang yang mengucapkan kalimat ini. Dan Ibnul Qawas suka bertanya-bertanya yang nyeleneh, tapi dijawab oleh Imam Ali. Ibnul Qawas pernah tanya, jarak antara timur sampai barat berapa ya Ali bin Abi Thalib? Kata Imam Ali, jarak 1 hari perjalanan matahari. Ada satu tempat ya Ali bin Abi Thalib pernah kena sekali saja, kena sinar matahari, terus nggak kena lagi. Kata Imam Ali, itu ada lautan yang dibelah oleh Allah untuk Musa. Saat itu kena matahari dan kemudian ngambung kembali dan nggak pernah kena matahari. Ya Ali, di manakah ada di bumi tempat yang paling suci, tetapi tempat itu tidak boleh untuk salat? Paling suci, tapi tidak boleh untuk salat. Kata pintu kota ilmu Rasul, itu adalah di atas Ka'bah, tempat paling suci, tapi dilarang salat di atas Ka'bah itu. Ya Ali, manusia makan dan minum tapi tidak buang air, adakah? Itu penghuni surga ada, tapi di dunia juga ada. Siapa? Janin, makan dan minum tapi tidak buang air. Ya Ali, apa sesuatu ketika hidup minum, ketika minum dia hidup, ketika makan sudah mati? Itu tongkat Musa. Sebelum jadi tongkat, dia di batang pohonnya minum, meresap minumannya. Tapi setelah ia diambil, dipatah jadi tongkat, mati, dia mampu memakan semua apa yang dikeluarkan oleh tukang-tukang sihir. Dan semacam itu, Imam Ali tidak terlalu tertarik dengan pertanyaan ini, tetapi Imam Ali ingin menyebutkan bahwa belajarlah bertanya yang untuk kebaikan. Tapi hal-hal semacam ini juga nggak dibiarkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, karena sudah terbuka ini alam oleh Imam Ali, karena dibuka, diberitahu oleh Rasulullah.